Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hini Amadia, SSN MSN, dosen tetap program studi teknologi rekayasa multimedia, jurusan teknik informatika pada Politeknik Negeri Batam. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video unjuk kerja ini merupakan bentuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap 2024-2025, yaitu mata kuliah Desain Grafis. Mata kuliah Desain Grafis dengan kode TRM 207 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah Desain Grafis merupakan mata kuliah yang berfokus pada teori, sejarah, rancangan elemen, prinsip dasar, pengelolaan komposisi, dan layout pada desain grafis. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan pendekatan blended learning dengan sesi teori dengan secara daring dan sesi praktikum dilakukan secara luring dengan memanfaatkan platform resmi Polibatam jurusan IF, learning.pf.polibatam.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengikuti link kelas online sesi teori, mengunduh RPS, dan melakukan pengumpulan tugas secara online pada platform learning. Pada sesi praktikum, mahasiswa dapat melakukan praktikum terstruktur, diskusi interaktif, studi kasus project-based learning yang dilaksanakan langsung di kelas. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis proyek sebagai pengalaman nyata mahasiswa. Metode pembelajaran meliputi ceramah interaktif dan project-based learning. Untuk capaian pembelajaran khusus meliputi yang pertama, mampu menerapkan pengetahuan teknik, keterampilan, dan peralatan modern, matematika, sains, teknik, dan teknologi untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi bisnis secara luas sesuai dengan disiplin ilmu multimedia. Yang kedua, mampu menganalisa, mengidentifikasi, dan merancang solusi untuk masalah teknis yang terdefinisi dan bekerja sama dalam membuat desain sistem, komponen, atau proses yang sesuai dengan disiplin ilmu multimedia. Mampu menganalisa, mengidentifikasi, dan merancang solusi untuk masalah teknis yang terdefinisi dan bekerja sama dalam membuat desain sistem, komponen, dan proses sesuai dengan disiplin ilmu multimedia. Yang keempat, mampu berfungsi secara efektif sebagai anggota tim teknis. Adapun kemampuan akhir yang direncanakan adalah 1. Mahasiswa mampu melaksanakan perkuliahan secara bertanggung jawab sesuai dengan kontrak kuliah. Kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengerjaan proyek yang berkaitan dengan desain grafis terkhusus media promosi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen prinsip desain grafis, desain brief, super grafis sebagai dasar proyek desain. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi komposisi dan layout desain untuk media promosi. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan prinsip Gestalt dalam produk desain grafis. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan aset desain. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menciptakan prototipe desain media promosi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menghasilkan desain media promosi sesuai dengan studi kasus. Adapun media pembelajaran pada mata kuliah desain grafis adalah yang pertama, RPS dapat diunduh mahasiswa di e-learning. Yang kedua, PowerPoint, video tutorial YouTube, dan artikel. Yang ketiga, perangkat keras dan perangkat lunak disiplin grafis. Yang keempat, platform pembelajaran digital e-learning dan Microsoft Teams. Materi pembelajaran untuk mata kuliah desain grafis meliputi yang pertama, sejarah desain grafis. Kedua, elemen desain grafis. Yang ketiga, prinsip dasar desain grafis. Keempat, super grafik. Kelima, desain brief. Keenam, layout dan komposisi. Ketujuh, aset desain. Kedelapan, prinsip Gestalt. Yang kesembilan, media promosi. Dan kesepuluh, proses desain thinking.
Kriteria penilaian dalam mata kuliah desain grafis ini terdiri dari yang pertama, partisipatif sebesar 14%, yang kedua tugas sebesar 46%, yang ketiga UTS sebesar 15%, UAS sebesar 15%, dan yang terakhir project sebesar 10%. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah desain grafis untuk sesi teori dan sesi praktik. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya, itu adalah super grafik. Yang nantinya ini bakalan kalian implementasikan ke media promosi PBL-nya nanti, gitu ya. Nah, kita masuk. Saya coba share screen dulu sebentar. Oke. Nah, oke. Jadi super grafik ini merupakan materi keempat dari semua rangkaian mata kuliah kita pada semester ini, yang mana super grafik ini bakalan diimplementasikan ke dalam karya-karya desain grafis. Jadi sebenarnya nggak hanya promosi untuk proyek PBL aja, tapi super grafik ini bisa digunakan dimanapun di setiap proyek desain grafis. Nah, untuk desain grafis sendiri ada yang tahu apa? Ada yang tahu apa? Boleh pernah lihat nggak? Sejauh ini kan kita udah lihat ya, ada beberapa di project PBL-nya ngasih tahu, Bu ini super grafiknya Bu, ini elemen grafisnya ini. Terus Bu yang kalau ekon-ekon ini super grafik Bu. Nah itu semuanya juga termasuk super grafik, tapi tidak sedangkal itu super grafik itu. Jadi super grafik itu berasal dari kata super yang bermakna besar dan grafik yang berarti gambar. Jadi super grafik ini dimulai dengan peletakannya atau istilahnya pada ranah arsitektur dan interior. Nah, mengacu kepada gambar-gambar yang menempel pada bangunan atau menjadikan ciri khas pada bangunan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini membuat bangunan tersebut memiliki ciri khas, memiliki ikoniknya sendiri dari si bangunan tersebut, sehingga orang tahu, mengerti, oh ini desain bangunan ini loh, oh ini grafisnya bangunan ini loh. Nah, seperti ini. Nah, ketika itu masuk ke desain grafik, jadi super grafik itu lebih mengacu kepada elemen penghias dan elemen penjelas. Jadi penghias itu adalah adornment dan penghias itu adalah adornment dan penjelas itu adalah elucidation, yang menjadi ciri khas sebuah identitas yang berkaitan dengan identitas visual, baik itu institusi, industri, corporate, event, kegiatan, atau yang kalian bakalan lakukan di project PBL kalian, yaitu adalah media promosi. Nah, jadi elemen-elemen grafis yang bakalan ada di dalam desain kalian itu bakalan menjadi identitas visual, ciri khas dari kegiatan promosi yang bakalan dilakukan nantinya. Misalkan, ini kan media promosi itu kan ada luarannya ya. Luarannya kalian itu ada poster, ada trifold, ada feed Instagram, story Instagram gitu kan. Ada background presentasi dan segala macam. Nah, untuk dikenali itu merupakan satu rangkaian dari promosi prodi yang bakalan kalian lakukan, proyek yang kalian lakukan itu
kalian harus punya identitas grafisnya sendiri. Jadi elemen pada media yang satu dengan elemen media yang lain itu harus sinkron dan unity. Jadi harus konsisten sehingga orang tahu, oh ini promosi ini ya, ini promosi prodi ini ya, walaupun medianya berbeda-beda. Nah, itu bakalan sangat membantu pada saat mentransfer informasi dari desainnya itu sendiri. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan super grafiknya itu sendiri sudah punya identitas, biasanya itu lebih kepada identitas visual, itu gampang ya untuk jadikan super grafik. Nah, jadi kalau dia tidak punya identitas visual berkaitan dengan merek, kalian bisa menggunakan identitas promosi yang bakalan kalian lakukan. Jadi fungsi super grafik itu sendiri kan adalah identitas visual yang berkaitan dengan logo. Tapi kalau misalkan itu bukan berkaitan dengan brand, itu bisa kalian kaitkan dan kalian bikin identitasnya sendiri dalam promosi kalian. Nah, yang saya lihat kemarin-kemarin ini ketika kalian mengimplementasikan super grafik, kekeliruannya adalah yang ini, kalian grafis yang seperti ini. Nah, ini yang kalian katakan super grafik. No. Jadi, super grafik itu tidak hanya berkaitan dengan elemen grafisnya saja, tapi super grafik ini sendiri adalah turunan dari pembakuan grafis. Jadi bagaimana grafis-grafis itu berinteraksi dengan grafis yang lainnya, elemen lain-lainnya. Contohnya gambar, ilustrasi, foto, tekstur, efek, elemen, geometris, tipografi, warna, dan yang lain-lain. Makanya ketika kalian bikin stylescape nantinya di situ secara tidak langsung kalian bakalan membuat pembakuan grafis sendiri dalam penataan super grafiknya. Bagaimana bukan bagaimana layout, tapi bagaimana TVS-nya bekerja dengan efek grafis yang kalian timbulkan. Oh, misalkan TVS kalau background-nya warna merah, nanti TVS-nya harus warna kuning, misalkan seperti itu, harus warna hitam. Kalau misalkan gambarnya seperti ini, harus di-cutting, harus monokrom dan segala macam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, mereka menggunakan warna monokrom untuk setiap fotonya. Terus kalau misalkan tulisannya, misalkan tulisan atau logonya di depan ada putih, background belakangnya harus merah, misalkan seperti itu. Jadi aturan-aturan grafis itu nantinya membentuk super grafik. Ya, di super grafik inilah menjadi identitas visual dari promosi kalian. Nah, jadi fungsi super grafik ini sendiri adalah tidak hanya terpaku kepada sebuah institusi ya, tapi ini bisa jadi pendukung identitas visual sebuah kegiatan, event, promosi, iklan, dan lain-lain. Nah, contohnya ini, kalau misalkan background-nya berwarna putih, berarti tulisannya harus, tipografinya harus cutting-an dari foto. Nah, itu boleh. Nah, itu bagian dari super grafik. Oh, kalau background-nya itu gradient seperti ini, di depannya harus tulisannya berwarna putih, misalkan seperti itu. Jadi, yang saya lihat itu yang belum konsisten dalam ketika kalian bikin super grafik gitu. Kalian ketika menata stylescape-nya sudah bagus misalkan ya, sudah rapi, desainnya sudah oke sesuai dengan style yang dipilih, tapi ketika mengimplementasikannya di berbagai media, kecenderungan idealisnya itu masih ada gitu. Oh, saya pengen ditata seperti ini, sehingga satu media yang satu dengan media yang lain itu dia berbeda, terlihat identitasnya berbeda. Masih sering nggak? Atau sekarang udah mulai ya? Kemarin kita di sesi praktikum sudah merapi-rapikan beberapa media. Apakah masih ada yang seperti itu? Ini tim berapa aja? Tim 1? Mana suaranya? Ada, Bu. Nah, Halo, tim Bu. 1 sudah oke ya? Sudah konsisten atau belum super grafiknya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu.
Kesulitannya apa? Super grafik. Nah, kita bahas aja super grafiknya, mumpung kita lagi bahas super grafik. Kesulitannya apa? Tim 1 yang mana ya kemarin? Saya lupa. Kesulitannya apa dalam penataan super grafik? Konsisten dalam sebuah desainnya, Bu. Konsistensi Konsisten antara, dalam desainnya. benar Bu. Masih ada dapat itu ya, suara-suara, oh bagus, tarik sini lagi grafisnya, tarik kasih warna Iya, Bu. ini, geser sini lagi, masih gitu ya. Iya Nah Bu. ingat, desainer itu nggak bisa idealis gitu. Kalian bukan seniman, kalian harus sesuai dengan tujuan dari desain itu sendiri. Nah, jadi fungsi super grafik itu kalau diruntun ya, jadi pembakuan visual identitas dari ciri institusi, korporasi, kegiatan, bernilai estetis, menambah kepercayaan, dan meningkatkan citra institusi. Jadi meningkatkan citra institusi itu salah satunya adalah pada proyek kalian itu ketika dikasih client brief itu ada namanya project tone. Nah, project tone dan brand personality. Nah, brand personality itu yang melekat pada apa yang kalian promosikan. Kalian mau promosikan prodi TRM, berarti personality-nya nggak boleh keluar dari itu. Nah, itu yang harus digambarkan pada super grafiknya. Project tone berarti tone dari hasil dari desainnya itu yang kalian tampilkan harus konsisten. Nah, itu yang fungsi dari super grafik sendiri. Terus memberikan ciri karakter institusi. Kalau ini kan karakter promosi kalian. Jadi ketika orang lihat, oh ini ada poster atau instastory di Instagram gitu, tiba-tiba keluar, oh ini RKS ya gitu. Orang tahu, oh ini promosi RKS, karena saya kemarin lihat juga IG-nya, saya juga lihat posternya di beberapa tempat gitu. Jadi konsisten sehingga informasi yang sudah ada jadi kayak kepingan puzzle, dia membentuk informasi. Jadi menyambung lagi informasi yang sudah ada gitu. Terus bentuk dari komunikasi brand kepada konsumen mengenai konsep institusi, koperasi, dan kegiatan. Aplikasinya bagaimana? Ya itu di media luaran dari proyek kalian itu termasuk pengaplikasiannya dimanapun medianya yang masih berkaitan dengan visual itu bisa diaplikasikan tergantung luaran dari desainnya kemana aja. Nah ini ya, jadi super grafik itu tidak hanya ininya saja, misalkan huruf I bukan ininya saja, tapi semuanya ini adalah bagian dari super grafik. Nah karena saya lihat masih ada yang keliru dalam pengaplikasiannya. Bentuk dari editing fotonya seperti ini itu bagian dari super grafik. Bentuk editing dari text variation text-nya itu bagian dari super grafik. Ilustrasi yang digunakan, warna yang digunakan, penataan yang digunakan itu bagian dari super grafik. Nah, ini contoh-contohnya. Ini kebetulan diambil dari cuttingan logonya gitu. Karena ini memang super grafik dari sebuah merek, dari sebuah brand. Nah, ini super grafik dari sebuah kegiatan. Ini kayaknya sunset coloran, ini kayak event lari gitu loh. Jadi pengaplikasiannya mulai ke topi, baju, gelang identitasnya, dan yang lain-lain. Dan dia ngambil elemen grafisnya dari logo, terus diimplementasikan, ditata, dikasih aturan grafisnya. Oh kalau backgroundnya seperti ini ungu berarti belakangnya ada pattern seperti ini, terus dan yang lain-lain gitu. Nah itu ditata sedemikian rupa seperti ini. Jadi aturan-aturan grafis yang kalian buat itu membentuk super grafik yang menunjukkan yang tadi brand personality dan project tone dari projectnya. Nah, ini contohnya, ini juga nggak terlalu banyak. Jadi ada juga desain yang memang misalkan Swiss style itu grafiknya, elemen grafisnya itu sedikit sekali, kadang jarang, kadang cuma dikasih garis doang. Nah, bukan berarti dia tidak punya super grafik.
Tapi dia punya super grafik dengan cara apa? Penataan tadi, headline dan segala macam, warna, penggunaan cutting-an atau editan dari fotonya itu bagian dari super grafik. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini saya bilang, ini gradian misalkan, itu gradian minimalis, itu kadang nggak banyak elemen grafisnya. Jadi bukan berarti dia tidak punya super grafik, dia punya super grafik, semuanya ini termasuk super grafik. Ini kan nggak ada ya elemen grafisnya, bukan berarti dia tidak punya super grafik, dia punya super grafik. Di mananya? Kalau kalian perhatikan dalam bentuk dia menggunakan headline-nya ya. Jadi headline yang ini dengan headline yang ini sama gitu. Jadi ada kalanya misalkan media yang satu dengan media yang lain, tim yang mana kemarin ya? Saya lupa. Ketika dia tidak terlalu banyak elemen grafisnya, tapi ketika dia merubah text-nya pada headline di media yang lain, itu saya langsung ngerti, oh ini berbeda loh. Jadi tone-nya langsung kelihatan berbeda. Nah ini juga, jadi dia cuman elemen grafisnya nggak ada elemen grafis di sini, elemen grafisnya cuma garis-garis ini doang. Jadi super grafiknya di mana Bu? Ya semua ini super grafik. Jadi editan monokrom dengan kacamata yang biru itu sudah termasuk super grafiknya, aturan grafiknya. Jadi supernya di situ gitu. Terus penggunaan yang ini variation typeface-nya itu sudah termasuk grafik, penataan warna yang digunakan itu sudah termasuk super grafik, garis yang digunakan dan segala macam. Termasuk gestur, oh ada aturannya Bo. Foto di sini harus terlihatnya seperti ini, full body, enggak terlalu full body ya. Terus harus memakai kacamata. Nah, itu kan aturan yang harus dipenuhi dalam desain ini. Jadi ketika desain ini ada lagi yang baru, ini kampus ya. Nanti desainnya ada lagi luarannya yang baru atau bikin poster yang baru, orang-orang nih udah pada ngerti, oh kita harus menggunakan foto yang seperti ini, kita harus menggunakan foto yang ada kacamatanya. Jadi sudah ngerti. Jadi diharapkan ketika ini RKS ya, ketika kalian sudah selesai membuat desain kalian ini, itu diharapkan nanti salah satu dari desain kalian digunakan oleh prodi RKS. Nah, sehingga supaya konsisten desainnya, kalian punya aturannya sendiri yang harus dipenuhi. Posisinya berapa? Enggak berapa buat satu ini satu ini ada juga ada yang tim malam kayaknya pakai ini apa? Itu sama ini pokoknya memang ngeblur gitu ya Bang Jesse? Bagian di belakang gasnya. Iya. Oke, yang di bawah boleh pakai bisa yang asli ini jadinya gimana kemarin? Jadi aset atau memang oh jadi satu-satu ya di aset bukan efeknya ikut ya. Oke. Ini yang kita coba lihat. Ada satu, pertama ada dua, yang kedua yang ini yang visi-visi ini. Tapi terlihat ya bukan default dia, default bukan default. Oh, boleh
Mungkin proyek just learning-nya juga kasih informasi di sini dengan kok kayak gini kan PBL apaan ya gitu, bingung yang baca, kasih aja satu deskripsi aja ya. Oke, lanjut. Story Instagram. Story kami ada 3 bagian juga. Yang pertama itu kenalan sama TMPL-nya, yang kedua kenalan sama yang satu lagi GNA. Di sini nggak ada swab, apa pakai terus itu belum ada. Kalau cuma ini ya, kalau untuk share di Instagram nanti itu ini Instagram dan YouTube. Ini bisa ditambah website kampus di dalam ini ada ya. Lanjut interview udah dicoba ke PPT sudah. Boleh coba apa? Tunggu dulu. Yang di sini apa lagi? Ribbon? Sampai sini. Bisa nggak ini pakai bawah atau pakai bawah? Coba sama geser sedikit. Kita udah kayak Demikianlah video pembelajaran unjuk kerja PDD UKT PT bidang pengajaran Serdos 2025 untuk mata kuliah desain grafis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.